Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali berjumpa di rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas. Semoga orang-orang yang mengisi masjid ini orang-orang yang mukhlisin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita kebaikan dunia, kebaikan agama dan juga kebaikan akhirat. Dan Allah jauhkan keburukan dunia, agama ataupun akhirat kita. Kita ingatkan untuk banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak beristighfar, memohon karunia Allah, rahmatnya Allah dan pertolongannya Allah. Karena memang agama ini adalah agama yang sangat syarat dengan kebaikan. Saking banyaknya kebaikan yang ada dalam agama kita, sampai kewalahan kita itu untuk mengamalkan keseluruhannya. Sebagaimana dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syarat Islam itu sangat banyak. Ia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hal, suatu amalan, atatsabbatu bihi, yang bisa dijaga, ditelateni, ditekuni oleh sahabat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Karena zikir itu ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman. Satu subhanallah bihamdi, yang kedua subhanallahil azim. Ucapan alhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kita mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Gabungan alhamdulillah dan subhanallah, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dua ucapan ini memenuhi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard, akan memenuhi apa yang ada di langit ataupun apa yang ada di bumi, antara langit dan juga bumi. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita, umur kita untuk perkataan-perkataan yang tidak berharga. Karena dengan kita banyak zikir kepada Allah, semoga Allah menjaga negeri kita, Allah menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, para pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya. Karena yang akan menjadi tameng dari bencana, musibah ataupun murka Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketaatan kepadanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard
Seandainya penduduk negeri iman dan takwa akan Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah pun menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Pada malam hari ini jadwal Sabtu Rahman, tapi kami diminta untuk mengisi, dan materi yang akan kami sampaikan, panitia meminta materi tafsir, dan tafsir itu banyak banget, 114 surat, 6.000 lebih ayat. Maka kami pilihkan ternyata jatuh kepada surah Az-Zalzalah. Kita carikan yang panjenengan semua sampun hafal. Dibaca dulu ya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ayat yang pertama, jadi surah Az-Zalzalah ada 8 ayat. Di ayat pertama Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Wa qala al insan ma laha, lalu manusia berkata, ada apa dengannya, yakni bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhan memerintahkan kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah ia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah ia akan melihatnya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azanallahu wa iyyakum jami'an, tema yang kita bahas, inti dari surah Az-Zalzalah itu adalah guncangan yang membongkar semua amal hingga seberat darah. Bumi kan besar, diguncangkan Allah hancurkan. Sampai pun nanti seberat darah pun akan terekam. Ya, akan terekam. Sebagai pendahuluan, nama surah ini Az-Zalzalah diambil dari mana? Ayat pertama, idza zulzilatil
ardu zilzalaha. Ini yang masyhur. Terus nama ini sendiri jadi peringatan bahwa inti surat ini adalah goncangan. Tidak hanya menggoncang bumi, tapi juga menggoncang cara pandang dan mindset seorang mukmin. Kalau kita mau renungkan kandungan isi surah Zalzalah ini, enggak hanya menggoncangkan bumi, tapi akan menggoncangkan mindset seorang mukmin yang akan merubah mungkin bisa 360 derajat cara pandang seorang mukmin. Yang tadinya mungkin seorang mukmin itu mindsetnya mindset dunia, segala sesuatu diukurnya dengan dunia, segala sesuatu diukurnya dengan materi, segala sesuatu diukurnya dengan sesuatu yang tampak. Tapi setelah mempelajari surah Zalzalah ini, akan berubah insyaallah taala. Apakah surah Az-Zalzalah ini Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang berpendapat Makkiyah, ada yang berpendapat Madaniyah. Terlepas apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, yang penting kita pelajari isinya. Karena umumnya surah-surah atau ayat Makkiyah itu tegas, tandes, singkat, to the point, mengingatkan akhirat sangat kuat, akhirat orientednya itu sangat kuat. Sedangkan Madaniyah umumnya halus, lembut. Kemudian juga ayatnya biasanya panjang-panjang dan berisi tentang syariat. Kita bahas dulu maqasid, tujuan pokok surat. Surah Az-Zalzalah ada muatan besar yang bisa kita ambil. Kita bukan untuk membatasi jumlahnya sekian, tapi ini sebatas yang bisa kami hadirkan. Yang pertama, menegaskan teror dan kedahsyatan hari kiamat. Betapa enggak dahsyat jenengan mendengar, menyaksikan walau tidak secara langsung apa yang terjadi di Sumatera. Itu dahsyat enggak? Dahsyat. Korbannya berapa? Cuman 1000. Katanya beberapa kabupaten terdampak dan katanya beberapa desa hilang. Yang benar berapa? Wallahu a'lam. Aku juga saya bukan tim untuk memberitahu jumlahnya berapa. Saya cuma tanya kok. Yang menegaskan dahsyatnya itu baru sedikit bongkahan dari bukit yang longsor. Gimana kalau semua bumi ini semua Allah hancurkan, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, rata semuanya dengan tanah, ya, dimuntahkan seluruh muatannya, dan semua akan jadi saksi nanti. Bumi akan menjadi saksi atas apa yang terjadi di permukaannya atau di dalamnya. Kemudian juga menetapkan konsep hisab. Dalam surah Az-Zalzalah ini sangat kuat menerapkan atau menetapkan konsep hisab. Tidak ada amal yang hilang, jadi nggak perlu khawatir. Jenengan malam hari ini ikut ngaji itu kalau jenengan ikhlas tercatat, tidak hilang, ya. Kemudian menumbuhkan muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, muraqabahnya nggak tanggung-tanggung gitu loh. Merasa diawasi Allah itu sampai perkara yang sepele, remeh, temeh, bin tidak berarti bagi kita. Karena apa? Ukurannya debu, ukurannya darah. Siapa yang bisa menghitung darah? Kalau ngasih minum ini kira-kira segede darah ada nggak? Lebih kan? Lebih. Amal yang kecil seberat darah saja, imma kebaikan, imma keburukan, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak ngeri itu? Semoga Allah merahmati kita semua. Maka jangan kita remehkan perbuatan yang baik meski kecil ataupun yang buruk meskipun juga itu kecil. Kemudian juga yang keempat, mengokohkan keyakinan akan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada mungkin atau tidak mungkin ada kezaliman. Allah enggak mungkin zalim. Taruhlah ada di peradilan di muka bumi ini, karena disebutkan dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin juga, ya, bab 26 itu ada Nabi menyampaikan, ya,
Ada juga bisa jadi seorang itu ketika dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pandai bersilat lidah, dia pandai memberikan keterangan ketika bersengketa dengan orang lain. Kemudian karena kepintarannya, kepawiannya di dalam beretorika, sehingga seolah-olah dialah pihak yang benar, dan kalau sampai diputuskan kebenaran pada dirinya, pada dia salah, itu nggak akan bisa merubah apa hukum yang nanti ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Nabi memutuskan dia yang benar. Ya, karena itu tadi, karena hakim itu menghukumi sesuai yang zahir. Sesuai yang zahir. Tapi nanti di peradilan akhirat Allah akan adili itu. Ya, tidak ada istilahnya hukum di dunia ini final, mengikat kalau masih kezaliman terjadi. Kalau keadilan belum ditegakkan, meskipun hakim seluruh dunia mengatakan final, mengikat, walaupun sampai mahkamah internasional misalnya, tapi kalau itu ada kezaliman di dalamnya, pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Tayyib, kita mulai sarah satu demi satu ayat-ayat yang ada di dalam surah Az-Zalzalah ini. Jadi surah ini kembali kami tegaskan mengajak kita, ya, saya dan panjenengan semua untuk bayang ketok, ya, tapi ya diambil ilmu dan iman di dalamnya. Suatu hari, dan itu pasti satu hari, ketika bukan lagi manusia yang bercerita tentang dirinya, tapi yang cerita siapa? Bumi ngomong, ya, dan seluruh rekaman amal itu yang bicara, semua dibuka sampai level zarrah, sekecil debu, selirih komentar, jenengan komentar itu juga tertulis, sependek satu kata yang ada di chat panjenengan, di gawe panjenengan, di medsos panjenengan, itu juga tercatat, itu tertulis, dan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila idza ini, kata idza ini dipakai untuk kejadian masa depan. Apabila, tapi pasti terjadi. Kalau kita ngomong apabila aku kaya, aku akan banyak berinfak, mungkin terjadi, mungkin enggak tahu. Tapi kalau Allah katakan idza di sini, ini menjelaskan kejadian masa depan dan pasti terjadi, bukan kemungkinan, ini pasti ini. Ya, zulzilatil, ya, ardu, ya, zulzilat itu menunjukkan bumi diguncangkan. Ya, goncangannya itu berulang dan sangat kuat. Saking dahsyatnya gunung itu seperti aneh-aneh yang diterbangkan. Manusia itu bagai laron, ya, gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Ya ayuhan nas ittaqu yauman, wahai manusia, takutlah kamu terhadap suatu hari di mana pada hari tersebut, ya, wanita hamil lupa terhadap wanita hamil gugur kehamilannya, wanita yang menyusui lupa terhadap susuannya, dan kamu kira manusia mabuk, pada mereka tiada mabuk. Apa yang barusan terjadi di beberapa tempat di belahan bumi Indonesia ini juga, kemarin sebelum kejadian kan aman, damai, tentram, tapi tiba-tiba datang bencana, datang musibah. Itu baru sebagian kelongsoran yang Allah timpakan kepada manusia. Terus zilzalaha ini artinya apa? Goncangan ini goncangan puncak. Tidak ada sekeras itu, sebesar itu. Ya, bumi tidak pernah mengalami seperti itu. Kalaupun sekarang terjadi atau beberapa tahun yang lalu terjadi goncangan, gempa, atau mungkin megatrus atau apalah namanya, itu nggak akan bisa menyamai goncangan yang akan terjadi pada hari tersebut.
Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya, idza rujjatil ardu rajja, bila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ini nambah gambaran rujjat, zulzilat, ya. Ini dalam bahasa Arab ini menambah gambaran bumi itu diayun, diguncang sampai semua yang di atas dan di dalamnya terguncang, sampai semua isi perut bumi itu keluar. Manusia-manusia yang ada dalam perut bumi keluar. Ya. Nabi SAW gambarkan kedahsyatan kiamat, yuhsyarun nas yaumul qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia pada hari kiamat dikumpulkan keadaannya enggak beralas kaki, telanjang dan belum bersunat. Ini menunjukkan dahsyatnya peristiwa itu, sampai lawan jenis saja enggak mikir gitu loh. Sudah enggak kepikiran lawan jenis. Ya, itu saking sudah mindset di otak mereka itu pokoknya takut, selamat, gimana caranya supaya mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan seperti Ibnu Katsir bahwa guncangan besar ini hanya khusus di hari kiamat, membuat semua makhluk tanpa kecuali, ya, maksudnya yang ada di bumi, yang ada di bumi. Karena memang ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak hancurkan. Ya, seperti apa? Malaikat yang memikul arsy. Kemudian surga, neraka tidak mengalami kehancuran. Tapi ketika bumi dihancurkan pada hari kiamat, maka makhluk semuanya hancur kecuali yang Allah kehendaki tidak hancur, termasuk arsy. Terus ini bukan fenomena alam biasa Bapak sekalian, tapi apa? Ya, ini adalah tanda dimulainya pengadilan besar. Tidak ada lagi keamanan, ya, ataupun stabilitas yang dikuasai oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala nanti yang punya kekuasaan mutlak. Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang Maha Esa, Maha Memaksa. Ayat ini, ayat yang pertama ini, ya, secara inti yang bisa kita petik memberikan rasa takut, rasa takut yang sehat, ya, rasa takut terhadap hari kiamat, rasa takut terhadap hisab, ini sehat. Nah, tapi kalau rasa takut nggak bisa makan, rasa takut kekurangan harta dan sebagainya yang kemudian membuat seseorang jauh dari Allah, ini nggak sehat. Dunia yang kita injak setiap hari kalau akan berguncang, laporkan semua yang terjadi. Maka seorang mukmin mulai sekarang, ya, mulai mempersiapkan diri. Kita nanti di hadapan Allah itu kecil, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Bahkan ketika Allah terangkan wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi dilipat, digenggam dengan tangan Allah. Terus langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah guncangkan langit, Allah guncangkan bumi. Anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Aku raja, mana orang sombong, mana orang yang durjana. Semua tidak ada yang berani menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang banyak manusia sombong, kalau sekarang banyak manusia yang angkuh dan puas, akan tapi di hari itu nanti semua terdiam, semua tertunduk. Sebagaimana dalam surah Al-Ghashiyah, ya, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin. Pandangan tertunduk, mata terbelalak, takut, rasa takut yang menghinggapi hati mereka sampai-sampai, ya, mereka berada dalam kengerian yang tak pernah terbayangkan. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Jadi seolah-olah bumi melahirkan semua yang dulu dititipkan dalam perut bumi, dikeluarkan. Athqalaha mencakup sesuatu, mayat, harta, dan semua simpanan yang tertanam di dalam bumi, semua akan keluar. Ya, semua akan keluar.
maka dikatakan bumi ini ibu besar yang mengandung manusia dan segala sesuatu di dalamnya. Ibu kita itu ibu kecil, bumi itu ibu besar. Allah berfirman di ayat yang lain, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4. Bila bumi diratakan lalu ia melemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Jadi ayat ini Bapak sekalian, Zalzal ayat 2 ini menjelaskan detail apa yang dimaksud athqalaha. Jadi semua yang di dalam bumi dilemparkan keluar dan menjadi kosong. Dari Mbah Adam sampai manusia paling akhir semua akan dikeluarkan dan dikumpulkan. Mereka akan berkelompok-kelompok sesuai dengan amal mereka masing-masing. Makanya kalau kita di dunia ini biasa berkelompok dengan orang-orang soleh, kita akan dibangkitkan bersama orang soleh. Kalau ada orang itu biasa berkelompok dengan orang jahat, ya akan berkumpul dengan sama orang jahat. Apa yang sekarang kita tanam, besok yang akan kita tuai. Kama man yazra yahsud, siapa yang menanam, dia yang akan mengetam. Kalau tanamannya baik, kebaikan yang dia tanam dan orang-orang baik yang dia sertai, maka di akhirat pun akan seperti itu keadaannya. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa beban-beban yang dikeluarkan oleh bumi itu mencakup mayat, perbendaraan, dan segala sesuatu yang pernah dititipkan ke bumi semua akan dimunculkan, tak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersembunyi. Kuburan terbuka, jenazah bangkit, harta yang terkubur akan muncul dan tak ada lagi rahasia. Kalau kita sekarang mungkin penasaran ya, di dalam perut bumi itu ada apa? Ada nikel kah? Ya, ada gas kah? Ada apa? Ya, akan dikeluarkan beban-beban berat dari bumi. Lautan pun akan ya tumpah ke daratan, jadikan panas, ya, jadikan panas. Jadi pokoknya nggak karu-karuan. Tidak ada pemandangan yang lebih dahsyat daripada hari itu. Terus Nabi SAW juga memberikan gambaran tulqil ardu aflada kabidiha, bumi akan menumpahkan keping-keping hatinya, artinya perbendaraan yang tersimpan di dalamnya. Apa yang dulu dianggap aset oleh manusia disembunyikan akan keluar sebagai bukti, ya, sebagai bukti. Intinya ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa harta yang kita sembunyikan akan aman, itu salah. Nah, ada orang kalau dulu kan menyembunyikan harta itu tidak di ATM atau tidak di mana, tapi dalam tanah. Cara orang dulu menyimpan harta di mana? Di tanah, di dalam tanah. Ya, itu cara orang dulu agar aman. Tapi apa? Tidak ada nanti. Tidak ada ruang aman kalau hari ini terjadi. Seorang mukmin akan diajak bertanya, bagaimana cara harta itu didapat dan digunakan? Saat orang mukmin atau saat manusia menanam hartanya, harta ini akan ditanya. Ya, maksudnya dari mana dia peroleh harta tersebut dan untuk apa dia belanjakan. Ayat yang ketiga, wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata ketika bumi memuntahkan isi perutnya, ya, apa yang ada dalam bumi, manusia tanya, ada apa ini? Bumi kenapa demikian? Tadinya bumi tenang, bumi aman, bumi damai, ya, kita bisa beristirahat, kita bisa aktivitas, kita bisa nyenyak, kita bisa ini, bisa itu. Kenapa sekarang begini? Tidakkah kita terfikir bahwa ketenangan yang sekarang kita peroleh apakah akan langgeng? Suatu saat akan sirna. Suatu saat tidak akan ada ketenangan seperti ini, karena bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka bingung, kaget, bin panik, bin enggak jelas gitu kan. Jadi mencakup apa? Kebanyakan manusia. Ya, kebanyakan manusia akan merasakan seperti itu. Kemudian Allah berfirman, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur?" Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia membenamkan kalian ke bumi lalu tiba-tiba bumi itu berguncang?
Jadi sekarang kayaknya kita aman ya, tinggal di atas permukaan bumi. Tapi ini ilusi sesaat, sementara. Ya, untuk sementara waktu, sementara tahun kita nyaman tinggal di Gayam, tinggal di Sukoharjo. Ya. Kayak dulu kan siapa yang mikirkan kayak saudara-saudara kita di tempat yang lain? Mereka tadinya aman nggak? Aman. Allah sini kan nggak ada gunung, jauh dari gunung, jauh dari laut, aman. Jangan merasa aman. Selama penduduk negeri itu maksiat kepada Allah, azab Allah itu datang dari mana-mana. Bahkan sebenarnya azab yang lebih menyakitkan, yang lebih pedih itu bukan azab dunia, tapi apa? Azab agama. Ya. Hukuman yang menimpa agama kita. Kita oke, hidup di Sukoharjo makmur misalnya. Tapi kalau masyarakatnya banyak yang tidak sholat, masyarakatnya banyak yang mabuk, masyarakatnya banyak yang syirik, masyarakatnya banyak yang judi, masyarakatnya banyak yang maksiat dan jauh dari agama, ini lebih berat daripada daerah yang ditimpa musibah duniawi. Ya, karena musibah yang menimpa agama itu jauh lebih berat daripada musibah yang menimpa ya, yaitu jasmani. Tayyib. Ayat ini adalah teguran terhadap manusia. Kenapa bumi seperti ini? Tadinya nggak seperti ini kok jadi begini. Maka ini teguran bagi kita, jangan nunggu guncangan baru sadar. Jangan nunggu kiamat baru paham. Maka seorang mukmin sebelum itu terjadi, persiapkan. Apa persiapannya? Ya benahi iman takwa kita. Perbanyak bekal kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah. Bekal kita itu bukan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Bekal kita itu juga bukan dunia yang fana ini. Bekal kita itu takwa. Semakin kita takwa, semakin banyak bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dan yang kelima, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena Rabbmu yang memerintahkan itu kepadanya. Jadi bumi itu bisa ngomong, bisa cerita, lapor, ya, melaporkan segala sesuatu yang terjadi, berita-berita yang terjadi di bumi ini, ya, jejak, langkah, majelis, suara, tulisan, semua interaksi bumi akan lapor. Wah, kalau begini nggak ada ruang netral ya berarti ya. Ya, nggak ada ruang netral itu maksudnya nggak ada di bumi ini tempat yang nanti bumi nggak bisa lapor, alias delik gitu loh. Bisa nggak delik dari pantauan bumi? Mau hidup di mana kita? Nggak bisa. Berarti nanti pas kita di langit, kan kita pas nggak di bumi, berarti bumi nggak bisa lapor. Pas di pesawat, apakah seperti itu? Enggak. Ya, jadi ini mencakup ya, semua makhluk Allah itu nanti bisa bicara, termasuk bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal kondisi manusia. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kami tutup mulut mereka, tangan mereka bicara kepada kami, kaki mereka bersaksi tentang apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi yang menjadi saksi itu tidak cuma diri kita, tapi ada saksi yang lain. Masya Allah, berlapis-lapis loh. Kalau hakim di dunia ini, kalau mau mencari saksi paling jangan cuma manusia loh, ya, atau apa CCTV atau apa. Tapi saksi yang akan memberikan persaksian atas amal perbuatan kita itu meliputi apa? Allah sendiri, ada malaikat pencatat amal, ya. Kemudian juga ada diri kita sendiri, tangan, kaki, jadi saksi itu. Nah, terus juga apa? Bumi menjadi saksi, berlapis-lapis.
Dan tidak mungkin kita bisa mengelak, tidak mungkin kita bisa goroh atau menipu. Mungkin saksi di dunia bisa ngomong dusta, bisa mengelabui, dan juga bisa saksi palsu. Tapi ini nggak mungkin. Pengadilan ini dah masya Allah ya, final, mengikat dan berlaku, serta ada konsekuensi yang akan diterima setelah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengadilan dunia sudah ketok palu bertahun-tahun nggak ada sanksi kan biasa toh. Tapi kalau di akhirat sekali diputuskan ya, setelah hisab ya, nanti masuk surga ya surga, neraka ya neraka, mereka akan mendapatkan balasan segera. Selanjutnya Allah juga berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, hingga ketika mereka datang ke neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan, tambah lagi kulit ya. Kalau seperti ini udah ente-entean kita ya, ini mau dusta nggak mungkin. Maka orang yang mati syahid, yang baca Quran, mengajarkan ilmu, kemudian yang dermawan, dalam hadis Muslim itu nggak bisa bohong. Lesannya ngomong A, Allah tahu isi hatinya hamba tersebut ya. Ngakunya karena Allah, tapi semuanya ternyata karena pujian manusia, mencari nilai di mata manusia, bukan mencari ridha Allah. Allah masukkan mereka ke neraka semua. Iya dan billah. Ya. Nabi sallallahu mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fa bikalimatin thayyibah. Lindungi diri kalian dari neraka walau dengan separuh kurma. Jenengan misalnya tidak ada sesuatu yang bisa diamalkan untuk sedekah misalnya, separuh kurma aja itu bisa jadi benteng dari api neraka loh. Bisa. Makanya jangan mengerdekan amal kebaikan. Sedikit yang kita berikan ikhlas karena Allah, itu bisa jadi tameng dari api neraka. Disebutkan, dikisahkan ya, saya lupa nama orang tersebut ya. Dia ketika dalam kondisi miskin, lapar, dia bawa roti, sekiranya dia mau bawa pulang untuk istri dan anaknya. Tapi di tengah jalan dia ketemu seorang ibu dengan anak ya, dengan anak, melihat roti yang dia bawa ya, dan seakan memang lapar, membutuhkan roti tersebut. Ia pun serahkan roti tadi ya. Dia pulang dalam keadaan dirinya lapar, keluarganya lapar. Terus singkat cerita, dia tiba-tiba kaya karena mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ada yang memberikan info kepada dia, orang tuanya dulu gini. Singkat cerita, dia jadi orang kaya raya. Setelah dia jadi kaya raya, dia rajin berderma. Dia banyak bersedekah, berinfak, menanam kebaikan di sana sini. Terus suatu ketika dia bermimpi. Dia bermimpi mendapatkan hari hisab. Dia dihisab amalnya. Amalnya yang baik dan amal yang buruk. Terlihat pada dirinya amal yang dia lakukan ya, amal yang dia lakukan setelah dia kaya raya tadi, infaknya, sedekahnya, hartanya yang dia ya fisabilillah itu ternyata nggak punya nilai. Kalaupun punya nilai kecil ya, nggak bisa memberatkan timbangan kebaikannya di hari itu. Terus ya ditunjukkan kepadanya amalnya saat dia ngasih roti kepada seorang ibu dan anaknya. Ketika ditimbang ternyata memperberat timbangan kebaikannya. Apa pesan moral yang bisa kita petik? Amal yang kecil tapi ikhlas dalam melakukannya itu besar nilainya di sisi Allah. Makanya Allah menciptakan mati hidup itu untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Bukan terbanyak, terbaik yang paling ikhlas, paling cocok dengan sunnah Nabi, paling sesuai. Jadi kalau jenengan misalnya tidak dilihat orang, oh ini kok ada hal yang mengganggu di jalan, ada batu kah atau ada ranting kah, nggak ada yang lihat.
ketika jenengan lakukan amal-amal yang kecil itu, jenengan pengen dilihat orang enggak? Atau langsung spontanitas gitu kan? Tapi ketika mau umroh atau mau amal yang gede itu, ada rasa enggak untuk diperhatikan orang? Ada toh? Ada. Ya. Kita enggak tahu, barangkali yang bernilai besar di sisi Allah itu amal kecil kita tadi. Dan amal yang kita anggap gede itu tadi bisa muspro atau kecil pahalanya karena mungkin ada riya, karena mungkin ada ujub, karena mungkin ada sesuatu yang mengotori hati kita. Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selanjutnya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Yasdur itu digunakan untuk gambaran orang yang berangkat dari tempat minum menuju tempat kembali. Jadi di sini manusia bergerak dari tempat hisab menuju nasib akhir. Ashtatan, berkelompok-kelompok, ya, terpisah nanti. Mungkin anak nggak gabung sama bapak, bapak nggak gabung sama istri, dan begitu. Termasuk istri Nabi Lot nggak sama Nabi Lot, bapaknya Ibrahim nggak sama Ibrahim, pamannya Nabi nggak akan sama dengan Nabi. Mereka kan berkelompok-kelompok sesuai dengan, ya, amal mereka masing-masing dan derajat iman yang mereka miliki. Liyarau amalakum, ditunjukkan kepada mereka amal-amal mereka secara nyata. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kami keluarkan untuknya pada hari kiamat sebuah kitab. Kitab itu apa? Didapati keadaannya terbuka. Jadi kitab amal kita nanti terbuka. Allah perintahkan, baca kitabmu. Kalau bahasa kita sekarang kan rapormu gitu loh. Rapor kita merah atau hitam? Rapornya jelek-jelek atau baik? Sekarang sebelum jenengan nerima itu nanti di hari kiamat, sekarang jenengan rolis mawon. Kira-kira iki rapotku sampai umur sekian. Ini kira-kira rapotku kayak abange apa? Enggak. Sejak kapan kita itu beramal ikhlas, ya, berapa kali kita ikhlas, dan terus kita berusaha memantau amal kita. Kalau seorang pedagang ngerolisnya debit kredit, ya, penjualan pembelian itu kalau terlambat numpuk-numpuk akhirnya susah. Ketoke badine oke, ternyata setelah setahun dihitung, wih ternyata banyak, ya, ruginya. Karena apa? Setahun sekali dirolis, setahun sekali itu dipantau. Tapi kalau setiap hari sebelum tidur tadi penjualan sekian, ya, pembelian modal sekian, dihitung begitu, kita akan tahu, oh rugi sekian, untung sekian. Kalau sekarang rugi, besok jangan sampai rugi, ya, kan gitu cara berpikirnya. Kita juga seperti itu. Sekarang kita ini, hari-hari yang kita lalui sekarang ini, kita termasuk rugi atau untung? Amal kebaikan kita lebih banyak dominan atau amal keburukan? Teman-teman pergaulan kita, teman-teman yang merusak, teman-teman yang mengajak kepada keburukan, atau teman-teman yang baik? Itu yang harus kita selalu pantau, introspeksi, supaya apa? Di hari hisab nanti kita itu tidak berat dikoreksi saat tersebut, ya. Cukup dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabirah illa ahsaha. Kitab catatan amal diletakkan, lalu engkau lihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya. Mereka berkata, celaka kami, kitab apa ini? Tak meninggalkan yang kecil, yang gede, semua tercatat. Dia nyolong jambu nutonggone, wih kecatat sih, padahal wis lali aku. Zaman cilik, ya, zaman cilik orang, zaman gede ya kena, ya kena pasal. Zaman cilik mungkin masih belum taklif. Jadi ini penjelasan
Ya, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, catatan amal dibuka, dibaca pemiliknya, tak ada ruang bantah. Klep ngono ya cara anu wis mati kutu gitu kan. Mati kutu, dah nggak bisa ngelak. Makanya hisab orang beriman itu adalah hisab arad, ya. Ada hisab, ya. Ada hisab arad. Kemudian ada hisab yang lain. Hisabnya orang beriman ditunjukkan at-ta'rifu dzanba kadza, ta'rifu dzanba kadza. Allah bersendiri dengan hamba beriman. Allah tegaskan, kamu melakukan dosamu ini, ya, kau kenal dosamu ini, ya, kau kenal kesalahanmu ini, ya, ngaku. Orang beriman akan ngaku. Kemudian Allah tutupi dosanya, Allah ampuni, ya. Allah ampuni dirinya. Karena memang dulu ketika dunia banyak beristighfar, banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang kafir, ya, hisab itu hisab yang berat. Man nuqisha udziba. Siapa yang dihisab dengan niqas, maka akan diazab. Ya. Hisab dengan niqas itu adalah apa? Allah ajak bicara hamba yang kafir tadi di hadapan seluruh makhluk. Pertontonkan keburukannya. Diketok-ketokke, ditoklehke amal-amal buruknya itu, sehingga ya menjadikannya malu, menjadikannya itu sudah hukuman tersendiri. Ya. Kalau misalnya jenengan di hadapan sini aja buruknya jenengan diketahui segini tok, ono kira-kira malu enggak? Cuman segini loh, bukan segitu. Ya, apalagi di hadapan makhluk nanti. Kita berlindung kepada Allah di saat-saat yang mengerikan, di hari yang tak berguna lagi harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, ya. Jadi intinya hidup seorang mukmin dibentuk oleh kesadaran akan pembukaan catatan ini. Ketika ingin berbuat dosa, ia ingat suatu saat ia akan diminta membaca sendiri catatannya. Ya, tergantung catatannya apa. Kalau kita catatan yang baik, alhamdulillah, hasilnya apa? Baik. Yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah akan melihat balasannya, siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah akan melihat balasannya. Mithqal itu ukuran berat. Dzarrah menurut para ulama bahasa itu benda sangat kecil. Ada yang mengatakan debu yang terlihat di cahaya, ada yang mengatakan semut yang sangat kecil. Intinya ukuran terkecil yang dapat dibayangkan. Ya, yarah artinya ia sendiri akan melihat. Bukan sekedar diberitahu, ia lebih mengenal di hati. Ia akan lihat itu. Yang kecil aja dia akan melihat itu nanti. Kecilnya ya ketok itu loh. Ya. Allah mengatakan innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sungguh Allah tidak mendolimi seberat dzarrah pun. Masya Allah, ini keadilannya Allah. Seberat dzarrah aja enggak mungkin Allah menafikan dirinya itu dari zalim meskipun seberat dzarrah. Jika ada satu kebaikan walaupun sebesar dzarrah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas salihati falay yukfar laha. Siapa mengerjakan amal saleh, niscaya amal itu tidak akan diingkari atau tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Pelihara dirimu, lindungi dirimu dari api neraka dengan separuh butir kurma. Kalau enggak dapat ucapan yang baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun walau hanya ketemu saudara dengan senyuman. Itu sudah kebaikan. Berapa banyak senyum yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Itu semua adalah amal kebaikan yang akan kita lihat nanti di hari kiamat. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung, enggak dikasih makan, enggak dikasih kesempatan mencari makan sendiri. Dosa yang mungkin dianggap remeh, nyiksa binatang, ya, meskipun binatang akan mendapatkan balasan dan menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Faedah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Keadilan Allah itu sempurna. Sampai seberat dzarrah itu pun tak tersia-siakan, baik ataupun buruk. Ini akan menenangkan hati. Orang yang sekarang merasa dizalimi, enggak usah berkecil hati.
Ada nanti peradilan yang adil di hari kiamat. Kalau sekarang ada orang yang berbuat zalim, awas. Kezalimanmu itu walaupun kau lepas dari peradilan dunia, kau tidak akan bisa lepas dari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sisi sekaligus. Bagi orang yang merasa atau memang benar-benar mendapatkan kezaliman di dunia, Allah akan kembalikan hak-haknya. Bagi orang yang berbuat kezaliman di dunia, maka alamat dirinya itu akan binasa. Karena hak manusia itu akan dituntut sampai hari kiamat. Ya, hak manusia itu makanya ya dalam Arba'in nanti bab 26 yaitu tentang larangan berbuat zalim dan perintah mengembalikan kezaliman. Di sana banyak Imam Nawawi ada 25 hadis kurang lebih yang menceritakan tentang tentang kezaliman dan kewajiban mengembalikan hak-hak yang dizalimi. Itu mungkin nanti saja. Terus yang kedua, tidak ada ruang di muka bumi ini. Ya, bumi, waktu, tempat, anggota badan semua merekam. Salat di kamar, mengetik di HP, komentar di medsos semua muncul sebagai berita. Ya, akan muncul nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, amal kecil bisa jadi penentu. Separuh kurma, satu senyum, satu chat, ya, yang memberikan manfaat. Ada seseorang, ini sekedar ada orang mendapatkan hidayah itu gara-gara sepele. Ada yang mendapatkan hidayah gara-gara omongannya. Oh, tulisan kami ini seperti tulisan ahli hadis, menyebabkan dia semangat belajar hadis, jadi ahli hadis. Ada ucapan sepele. Hendaknya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih dalam satu kitab. Imam Bukhari termotivasi ucapan itu. Ya, ucapan kecil bisa jadi besar manfaatnya. Bisa jadi besar manfaatnya. Dunia sampai akhirat. Termasuk satu ucapan atau satu tindakan. Ada seorang ustadz, dia cerita termotivasi belajar agama itu gara-gara di rumah temannya ada buku sifat sholat Nabi. Dia kemudian buka itu jadi semangat belajar. Ini wasilah. Allah buka pintu hati manusia itu banyak cara. Tidak sama mungkin pintu hidayah untuk A, B, C itu nggak sama. Maka dari itu ya kita jangan sepelekan perbuatan baik kepada saudara meskipun cuman kecil. Senyum tadi ya, mendoakan, menyingkirkan gangguan di jalan, ini semuanya mungkin kecil tapi bisa gede di sisi Allah. Kemudian yang keempat, dosa kecil tidak boleh untuk dinormalisasi. Alias apa? Istighfar harus segera menyusul. Bila ini terus menerus, dosa itu kan dari kecil, gunung kan juga dari kecil ya, dari kerikil-kerikil yang kecil. Makanya orang munafik itu berbuat dosa itu enteng ya, ibarat dia itu membangun kehancurannya itu dari kecil jadi gede, tapi dia tidak nyadar. Seperti orang yang duduk di bawah gunung nggak takut. Tapi bagi orang yang beriman, dosa itu seperti apa? Lalat yang hinggap di mohon maaf, kalau bagi orang munafik, dosa itu seperti lalat yang dia mudah halau ya. Sedangkan bagi orang beriman, melihat dosa itu seperti duduk di bawah gunung, khawatir gunung itu akan runtuh menimpanya. Kemudian pendidikan dengan mindset darah, alias apa? Anak dan jamaah kita perlu dibiasakan mikirkan amal kecil. Ya, saya punya tulisan tentang 1001 amal, 1001 jalan menuju surga. Ya, seringkali orang mindsetnya itu nyari surga itu nyari yang amal yang gede-gede gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngasih peluang kepada semua hambanya itu adil. Semua posisi keadaan hamba itu bisa dipakai untuk mencari surga. Contoh, orang bisa nyari surga bukan domainnya orang kaya, orang miskin juga bisa. Orang yang sehat bukan hanya domainnya orang yang sehat mendapatkan surga itu. Orang yang sakit juga bisa. Mencari surga bisa dengan sabar bagi orang yang sakit. Ya, bisa dengan dzikir bagi orang miskin kalau nggak punya harta untuk beramal. Ya.
Bisa dengan bakti sama orang tua kalau kita masih punya orang tua. Walaupun sudah meninggal juga bisa bakti sama orang tua. Ada orang yang dikasih kemampuan untuk ringan tangan membantu orang lewat sosial. Itu pintu surga bagi dirinya. Tiap-tiap orang beda-beda. Termasuk kita nafkahi istri, nafkahi anak. Itu juga pintu surga. Jangan diremehkan kegiatan harian kita itu. Ya, meskipun cuma sepele. Maka jangan iri dengan peluang yang Allah berikan sama yang lain. Kita nikmati aja yang Allah berikan sama kita ini. Wis pokoke apa awake dhewe iki dadi apa, yes kuwi niatkan mencari surga. Ya. Terus sebagai renungan yang terakhir, sebagai renungan, jika suatu saat bumi yang tempat kita pijak ini ya diminta bicara, apa yang ia ceritakan tentang rumah, masjid, ruang kerja, layar HP kita ini, di antara jejak digital itu mana yang kita sanggup lihat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau mana yang kita nggak ingin itu bisa diulang lagi, alias apa, kita malu kalau itu ditampakkan kepada kita. Bila hari ini ada orang yang merekam semua ucapan, tulisan dan langkah kita selama seminggu lalu diputar di hadapan keluarga dan jamaah, apakah kita rela? Jika seminggu ini aja lah, nggak perlu dari kita balik sampai wafat. Seminggu ya, kalau ada orang yang merekam semua ucapan, tulisan, langkah kita selama 1 pekan, lalu hasilnya rekaman itu diputar di hadapan keluarga dan jamaah, apakah rela? Jika di hadapan manusia saja berat, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nu'minu biyaumiz zalzalah wal ba'thi wal hisab farzuqna khaufan yuba'idna an ma'asika wa raja'an yuharrikuna ila ta'atika wa muraqabatan fis sirri wal alan. Allahumma la tudhi' lana mithqala dzarratin min khairin wamhu 'anna ma syi'ta min sayyi'atina bi fadlika wa maghfiratik. Allahumma hawwin 'alaina al hisab waj'al akhira kalamina min ad-dunya la ilaha illa anta wahsyurna fi zumrati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassalihin. Ya Allah, jadikan kami iman kepada hari guncangan, hari kebangkitan, hari hisab. Anugerahkan kepada kami rasa takut yang menjauhkan kami dari maksiat-Mu, harapan yang menggerakkan kami kepada ketaatan-Mu, dan rasa diawasi-Mu di sepi dan di tengah banyak orang. Ya Allah, jangan Engkau sia-siakan satu darah kebaikan kami, dan hapuskan dari kami dosa-dosa kami yang Engkau kehendaki dengan karunia dan ampunan-Mu. Ya Allah, mudahkan hisab kami, jadikan akhir ucapan kami di dunia kalimat tauhid kepadamu. Kumpulkan kami bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.